Sosok Bunda Putri yang disebut-sebut dalam sidang kasus impor daging sapi hingga kini masih menyimpan misteri. Nama tersebut kian membuat penasaran publik setelah mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak membeberkan jika Bunda Putri memiliki kedekatan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan menurut Lutfi, Bunda Putri memiliki informasi yang valid terkait reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu. Bunda Putri ini adalah orang yang setahu saya sangat dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan dia sangat tahu tentang informasi-informasi rencana kebijakan reshuffle dan lain sebagainya. Kesaksian Lutfi di bawah sumpah ini pun langsung dibantah keras Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat bersaksi untuk terdakwa Fatona di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 10 Oktober 2013, berarti hari ini, Lutfi mengatakan tujuannya menemui Bunda Putri terkait informasi reshuffle kabinet. Apa hubungannya? Bunda Putri yang reshuffle kabinet? Bunda Putri orang yang sangat dekat dengan Presiden SBY, 1000% Lutfi bohong. Sosok Bunda Putri kini memang masih mengundang tanda tanya. Bahkan kini ada dua sosok wanita yang disebut-sebut sebagai Bunda Putri, yakni Non Saputri, pengusaha asal desa Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang merupakan istri Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Hasanuddin Ibrahim, dan Sylvia Soleha alias Ibu Pur, istri dari Kepala Rumah Tangga Cikias Purnomo Deraharjo. Terungkapnya nama Bunda Putri dan nama-nama lain dalam sidang impor daging sapi tentu bisa menjadi modal awal bagi penyidik KPK untuk kembali mengusut kasus ini. Kini yang menjadi pertanyaan, benarkah Bunda Putri memiliki kedekatan dengan Presiden SBY? Lantas, siapakah sebenarnya sosok Bunda Putri yang disebut-sebut juga memiliki kedekatan dengan banyak pejabat? Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita pilihkan judul Bunda Putri, Bunda yang tertukar. Pekan ini, pemirsa, semua orang menyebut Bunda Putri, Bunda Putri. Akhirnya juga terjadi campur aduk Bunda Putri yang mana. Semua mengatakan Bunda Putri yang sangat berpengaruh baik di DPR, di pertanian, bahkan di istana. Tapi yang mana? Ini tertukar-tukar. Ada satu Bunda Putri yang disebut Bunda Putri, yaitu bunda yang di pertanian atau istri Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian, namanya Non Saputri. Ada lagi yang kedua adalah Putri Silvana Soleh, istri Komisaris Polisi Purnawirawan atau Kepala Rumah Tangga dari Istana Purnomo. Ini yang tertukar-tukar sehingga kita namakan malam ini Bunda Putri yang tertukar. Saya mau ke Pak Irjen Pol Roni Sompi dulu sebagai Kadip Humas. Pak Roni tadi lihat Presiden begitu marah dan ingin segera dapat siapa itu yang disebut Bunda Putri, yang konon sangat berpengaruh, bisa mengatur reshuffle kabinet, bisa kalau dari pembicaraan rekamannya KPK itu dia ngatur seorang pejabat yang mau ditempatkan. Dan dia marah-marah karena menterinya tidak mengajukan orang itu ke tim penentu akhir dari jabatan. Tapi saya juga mendengar Bunda Putri ini sangat berkuasa. Jadi dari 16.000 ton bawang putih bulan Maret awal tahun ini, itu 75% harus melalui Bunda Putri. Bayangin, dan ketika itu bawang di Cina itu harganya 5-10 ribu per ton, per kilo. Di sini harganya
hampir 80.000 kalau nggak salah. Jadi keuntungannya besar. Dan mungkin Pak Roni bisa mengungkapkan sejauh mana polisi mencari tahu, minimal mencari tahu siapakah Bunda Putri ini yang membuat presiden tadi naik darah. Silakan. Terima kasih Pak Karni. Kalau kita lihat bahwa sosok Bunda Putri ini muncul pada saat sidang tindak pidana korupsi, kasus yang diajukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, seorang terdakwa ketika ditanyakan oleh hakim, kemudian menyebut sosok Bunda Putri tersebut. Berangkat dari hasil sidang tersebut, Polri tentunya siap membantu apabila hakim ataukah KPK yang dalam hal ini sebagai penyidik mengungkap kasus tersebut meminta bantuan untuk Polri mengungkap siapa sosok Bunda Putri. Namun sampai saat ini Polri belum pernah menerima permintaan bantuan berkaitan dengan upaya untuk mengungkap atau menghadirkan Bunda Putri mungkin di sidang pengadilan atau untuk kepentingan penegakan hukum. Oleh karena itu, Polri harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok berkaitan dengan baik penegakan hukum ataukah misalnya Bunda Putri sebagaimana yang pernah disampaikan ada orang hilang dan sebagainya, kan bisa juga kita melakukan pencarian. Namun sampai sekarang ini kan belum ada permintaan langsung kepada Polri, Pak Karni. Oleh karena itu Polri menunggu apabila memang ada permintaan, kami akan berupaya untuk melakukan tugasnya. Apakah Presiden ngomong seperti itu tidak dianggap bahwa itu perintah untuk polisi ya minimal mencari tahu siapa itu Bunda Putri? Atau polisi juga punya divisi Intel atau Kabarkam yang bisa sebenarnya mencari tahu, media pun sudah memberikan indikasi istri Dirjen, rumahnya di Pondok Indah, dia kegiatannya punya pabrik pupuk di Pontianak, pernah jadi konsultan Petronas, lengkap sekali. Artinya nggak susah. Saya kira lebih susah nyari orang hilang tadi dibanding Bunda Putri. Ya, artinya tugas intelijen, Mbak Intelkam pasti bisa melaksanakan tugas untuk mencari tahu siapa sosok Bunda Putri tersebut, Pak Karni. Namun demikian, begitu kita mengetahuinya, Polri menyerahkannya kepada siapa? Pak Kapolri bisa langsung menyerahkan kepada Bapak Presiden, ya. Kemudian untuk kegiatan yang berkaitan dengan penegakan hukum, kan belum pernah ada permintaan, Pak Karni. Ya, kalau dari KPK memang belum ada permintaan. Tapi ya, maksud saya yang dari Presiden tadi. Artinya KPK juga kalau mau panggil Bunda Putri itu harusnya udah bisa dipanggil. Dan saya baca pengaduan-pengaduan Bunda Putri itu juga tebal sekali. Bagaimana dia menjadi saluran untuk kuota sayur dan buah sama bukan daging, bukan dia, daging lain lagi, daging lebih si Sengman yang kemarin, dapat tanah juga. Tapi kalau ini lebih ke hortikultura,
termasuk bawang. Artinya ya KPK saya kira mungkin lagi mengumpulkan data, tapi kok dipanggil pun belum. Sayangnya juru bicara KPK hari ini mendadak sakit, Johan Budi, sementara komisioner yang lain tidak bersedia untuk hadir di sini. Baik, jadi sementara ini belum ada penyidikan ke arah itu ataupun kegiatan intelijen ke situ untuk mencari tahu dari Mabes. Kegiatan intelijen pasti sudah ada, Pak Karni. Tapi laporannya ke siapa belum tahu deh. Ya, laporannya anggota kepada Bapak Kapolri pasti sudah ada. Namun sampai saat ini kan belum ada kasus pidana yang mempersangkakan atau menuduh Bunda Putri ada keterlibatan di dalam sebuah kasus pidana yang meminta Polri melakukan penegakan hukum. Kan belum ada, Pak Karni. Baik. Oleh karena itu Polri tentu menunggu apabila ada permintaan ataupun ada laporan. Demikian Pak Karni. Baik Pak Irjen Pol Roni Sompi. Sekarang saya mau ke pengacaranya Pak Lutfi Asad Isa. Pak Soleh. Pak Wirawan. Pak Wirawan. Terserah mana yang mau duluan. Sejauh mana cerita kliennya Pak Wirawan, kedekatan dia dengan Bunda Putri ini? Sejauh apanya? Kedekatannya. Kedekatan dengan Bunda Putri. Wah, Sebetulnya begini ya, tentang apa yang disampaikan oleh Lutfi Hasan SK di persidangan itu adalah tentang persepsi dia tentang profil Bunda Putri. Artinya dia menyampaikan pendapatnya tentang siapa itu Bunda Putri. Dan itu pun dalam rangka menjawab pertanyaan majelis hakim dan jaksa. Sehingga sebetulnya itu adalah sedikit dari sekian ratus pertanyaan yang bergulir di sidangnya Ahmad Fatona. Gitu loh. Jadi, dan kedekatannya apa? Di situ dia hanya menjawab ya. Sebetulnya kan Lutfi Hasan ini kan belum memberikan keterangan di sidang kami. Di keterangan yang disampaikan ketika Pak Lutfi menjadi saksi terhadap kasusnya Ahmad Fatona itu adalah keterangannya hanya menyampaikan pernah bertemu di rumahnya, begitu. Dan saat itulah dia menyampaikan pendapatnya atau persepsinya atau pemahamannya tentang kedekatannya beliau dengan Pak SBY. Itu aja. Jadi sebetulnya sedikit secuil cerita sepotong dari sekian puluh pertanyaan yang bergulir di persidangan. Ya, itu ya. yang di sidang. Ya. Tapi maksud saya itu yang diceritakan ke pengacara. Ya. Sedekat apa beliau dengan Bunda Putri ini? Tidak jauh berbeda dengan apa yang telah disampaikan ke media, Pak Karni. Ya. Jadi kedekatannya itu adalah pernah bertemu dan pemahamannya dia adalah seperti yang telah disampaikan di media bahwa dan yang disampaikan itu kan ketika dia menyebutkan dengan Pak Presiden SBY dekat, itu dia kan tidak menyampaikan kesalahannya Pak SBY, artinya yang disampaikan kan bukan tentang pelanggaran hukum yang dilakukan, hanya menyampaikan tentang pendapat, tentang informasi yang diperoleh. Sehingga kalau dia dikatakan bohong itu sebetulnya yang tepat adalah dia bisa berpendapatnya salah, dan itu kan berbeda dengan menyampaikan kebohongan. Dan jadi seperti itu. Jadi yang ketiga bahwa sebetulnya tokoh yang namanya Bunda Putri itu adalah insignifikan terhadap kasusnya Pak Lutfi Hasan ini. Ya, tapi kalau kita mendengar ya rekaman pembicaraan Pak Lutfi yang kebetulan menelpon Ridwan, putranya Ustadz Ilmi di rumahnya Bunda Putri. Betul. Itu bukan sekedar kenal atau sekali ketemu, Pak. Dekat sekali, dan saya kira seolah-olah Pak Lutfi malah kalah pengaruh sama beliau ini, Bunda Putri. Itu kalau kedekatan, bagaimanapun kedekatan itu kan tidak ada hubungannya dengan kasus ini gitu loh, Pak Karni. Apa hubungannya dengan kasus dugaan terhadap
klien kami yang dituduh melakukan korupsi, yang dituduh melakukan tindak pidana pencucian uang, di dalam dakwaannya pun yang ada kurang lebih 100 halaman tidak ada disebut tentang tokoh yang namanya Bunda Putri ini. Sehingga sebetulnya yang saya katakan tadi, sebetulnya faktornya adalah sangat tidak insignifikan gitu loh di dalam kasus ini gitu. Jadi menurut Pak Wirawan itu diperdengarkan pembicaraan antara Ridwan dan Bunda Putri dengan Ustadz Lutfi itu tidak ada hubungan dengan perkara? Tidak ada hubungannya dengan perkara. Dia tidak sedang memperoleh pengaruh apa-apa, tidak dimintain tolong untuk meningkatkan kuota rekomendasi daging sapi, importasi daging sapi juga tidak dalam rangka itu. Jadi dia hanya diperdengarkan rekaman suara, kemudian ditanya oleh hakim, kemudian beliau menjawab pertanyaan itu. Jadi sebetulnya itu adalah sangat berjalannya persidangan itu, habis itu terus kemudian beralih ke topik yang lain. Sehingga sebetulnya tidak begitu, bukan merupakan isu yang sentral di persidangan pada waktu itu tentang tokoh Bunda Putri ini. Jadi saya agak sedikit heran kenapa hal ini menjadi bergulir seperti ini gitu ya. Tidak ada bedanya dengan kalau dia... Ya malah yang dibicarakan Pak Lutfi waktu itu soal pengangkatan seorang pejabat. Ya. Kalau kita menangkap intinya. Ya, itu kan pendapat, kesannya dia itu dia bisa mempunyai pengaruh seperti itu. Tapi itu kan kesan dia. Dia kan tidak berbohong, tentang kesan itu kan bukan kebohongan. Kalau kesannya salah ya salahkan kesan itu. Tapi kan dia tidak bercerita kebohongan sebagaimana kalau saya punya kesan bahwa Pak Karni ini adalah pemilik TV One itu kan paling itu salahkan aja pendapat atau kesan saya. Tapi kan tidak bisa dikatakan saya berbohong tentang itu gitu ya. Begitu. Terus kalau itu hanya kesan bahwa dia dekat dengan pejabat, terus kenapa Pak Lutfi harus bilang bahwa dia dekat dengan Pak SBY? Itu pendapatnya dia, bukan bilangnya enggak, pendapatnya dia bahwa yang namanya Bunda Putri itu dekat, itu kan pendapat. Sebagaimana saya juga boleh berpendapat bahwa Pak Karni itu dekat dengan SBY, pendapat dia atau kesan dia setelah diperkenalkan oleh Ustadz Hilmi, sehingga dia mempunyai pendapat seperti itu. Baik, pemirsa, kita rehat sejenak.